Yang terhormat Bapak Ibu Pemuji, perkenalkan nama saya Lisa Rusiani SPD dengan nomor induk mahasiswa 2504 4610 218 DLPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bidang studi bimbingan dan konseling. Pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025, saya akan melakukan uji kinerja di MI Sairussalam pada mata pelajaran BK dengan materi Stop Bullying. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita mulai dengan berdoa. Silakan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Semoga pelajaran hari ini mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Sebelum dimulai, Ibu absen dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Tidak ada, Ibu absen ya. Ribda, Najmi, Hadir. Yohana, Hadir. Irmi, Hadir. Raska, Hadir. Audina, Hadir. Husna, Hadir. Aisyah, Hadir. Nilam, Hadir. Rashid, Nafilatul, Hadir. Lutfi, Hadir. Diki, Hadir. Derisa, Hadir. Yanur, Hadir. Mita, Hadir. Akila, Hadir. Ardina, Hadir. Aimi, Hadir. Dina. Hadir. Jadi semuanya hadir semua ya. Sebelum memulai, tanya dulu, apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari bimbingan klasikal pada mata pelajaran bimbingan dan konseling. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini tentang stop bullying. Ya. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mengetahui dan memahami apa itu arti bullying. Ya. Jadi kalian nanti akan paham dan mengerti apa itu arti bullying. Yang kedua, siswa nanti dapat memahami dan mengetahui sebab-sebab terjadinya bullying di sekolah. Ya. Nah, terus lagi, ada lagi, nanti kalian juga akan mengetahui tentang dampak negatifnya apa dari bullying. Ya. Terus lagi yang ketiga, peserta didik dapat memahami cara mencegah atau cara melawan bullying. Bagaimana nanti caranya mencegahnya, bagaimana supaya bullying itu tidak terjadi pada kalian semua, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Baiklah, untuk meningkatkan fokus kalian, meningkatkan semangat kalian lagi untuk belajar, Ibu akan memainkan ice breaking, yang mana ice breaking ini bisa menghilangkan kejenuhan,
kebosanan di dalam menghadapi pembelajaran di kelas. Baik, ini SBQ-nya tentang tepuk fokus, yang mana nanti kalau ibu bilang pagi, tepuknya 1 kali. Kalau ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Kalau ibu sebut tepuk sore, tepuknya 3 kali. Kalau ibu sebut tepuk malam, nah tidak ada bertepuk. Bisa? Bisa. Sudah, kita coba. Tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam. Nah, tidak ada bertepuk, masih ada terdengar tepuknya 1 kali. Ulang lagi 1 kali, ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ya, oke. Sekarang sudah relax, fokus. Sekarang kita kembali ke materi, yang mana hari ini akan mempelajari apa ini? Stop. Baiklah, sudah siap? Siap. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Baik, sudah fokus? Fokus. Nah, hari ini kita akan belajar dengan materi bullying dengan layanan bimbingan konseling, yaitu layanan bimbingan klasikal, ya. Nah, lamanya bimbingan ini akan berlangsung selama 40 menit, ya. Nah, sekarang kembali ke materi. Ini adalah tentang apa tadi materi kita? Soal bullying. Yang tahu apa itu bullying? Ya, perundungan, betul. Ada lagi? Ya, betul, menyakiti orang lain. Ada lagi? Merendahkan orang lain. Ya, merendahkan orang lain. Nah, jadi sebagian kalian sudah tahu apa itu bullying. Nah, sekarang kita lihat di sini pengertian bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresif dengan kekuatan dominan pada pelaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah dari dirinya. Tujuannya tadi apa? Itu untuk merendahkan orang lain. Terus lagi menyakiti orang lain karena dirinya merasa puas menyakiti orang lain, merasa hebat. Benar apa tidak perbuatan seperti itu? Tidak dibenarkan. Dibolehkan enggak kalau di dalam agama? Tidak. Agama kita, agama Islam, dibenarkan apa tidak? Tidak. Nah, di sini ada bullying secara verbal. Perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak kusuk yang keji dan keliru, gosip dan sebagainya. Itu adalah termasuk bullying. Bullying secara fisik ini termasuk dalam jenis memukul, menendang, menampar, mencekek, ya, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang ditindas. Ya, jadi secara bullying secara fisik ini, tangan si pelaku ini menyentuh korban, bagian tubuh korban. Yang pertama, bisa juga barang-barang korban dihancurkan. Ya, agar apa? Agar si korban tersakiti. Nah, sekarang kita lihat dulu. Bullying ini adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penghindaran.
Pelaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, terus lirikan mata, pembelaan nafas, cibiran tawa, mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Nah, contoh. Nah, ini sudah termasuk secara rasional. Temannya lewat, atau di secara apa? Ini yang pengucilan, temannya dikucilkan, tidak dikasih apa? Tidak ditemani. Terus lagi ada lagi lirikan mata. Ngomong-ngomong nanti ini matanya melirik ke temannya. Nah, itu sudah bullying secara rasional atau sosial. Nih, main mata. Yang dilirik siapa? Yang dilirik matanya ke korban. Nah, itu termasuk adalah bullying secara rasional. Pernah melakukan seperti itu? Nah, pernah tidak? Nah, kalau yang pernah jangan lagi dilakukan. Ya. Paham bullying secara rasional? Berikutnya adalah bullying secara Empat adalah bullying secara elektronik atau cyber. Nah, tahu elektronik? Apa yang kalian gunakan biasanya? Nah, ini biasanya ada yang digunakan adalah apa? WhatsApp, apa? Instagram, apalagi TikTok, Facebook. Bullying secara elektronik atau siber ini adalah bentuk perilaku yang dilakukan pelakunya melalui elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan sebagainya. Biasanya dilakukan dengan cara meniru korban, ya, menggunakan tulisan, animasi, gambar, atau rekaman video. Tetapi yang ibu lihat yang beredar biasanya saling sindir di status, ya. Status apa biasanya? WhatsApp. Nah, saling sindir, saling apa? Menyindir kawan yang jadi korban. Nah, kalian sudah paham tentang bullying secara elektronik atau siber? Sudah ya. Nah, sekarang lanjut ke berikutnya, yaitu tentang sebab-sebab munculnya bullying. Adapun sebab munculnya tindakan bullying ini disebabkan yang pertama terjadinya karena tradisi turun-menurun dari senior. Artinya mereka meniru, ya, dari seniornya. Nah, jadi kita harus juga bisa memilih, ya, dari teman senior kita tuh apakah yang dilakukan itu benar, bisa dapat ditiru. Kalau itu salah, jangan ditiru. Terus yang kedua, keinginan untuk bebas denda karena dulu pernah mendapatkan perilaku yang sama. Nah, jadi ada juga yang namanya orang yang membuli itu dulunya dia pernah juga dibully. Berarti ini sifatnya apa? Dendam. Nah, akibat dia pernah mendapatkan dibully dulunya, akhirnya dia balas dendam ke kawan yang tidak pernah kena bully. Terus lagi sebabnya yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Oh, aku merasa apa? Kuat, merasa hebat telah membuli kawannya. Aku merasa berkuasa di daerah itu sehingga dapat membuli kawan. Benar apa tidak? Tidak.
Terus sebab yang berikutnya, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Nah, mungkin kawannya tadi tidak sesuai dengan diharapkannya. Akhirnya apa? Dia kecewa, akhirnya melakukan pembulian. Nah, baik secara verbal, secara apa lagi? Fisik maupun elektronik, ya. Terus lagi, ya, sebab yang kelima, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Nah, tadi sudah ada, karena saya berkuasa, saya memiliki kekuatan, makanya ada kepuasan di diri pada diri pelaku, ya. Nah, menginginkan kepuasan tersendiri dari membuli orang lain. Ini dari dampak ini sudah paham? Nah, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya adalah cara mencegah. Ya, cara mencegahnya agar tidak terjadi tindakan bullying, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Kenapa demikian? Takutnya ada nanti yang cemburu, ada takutnya nanti ke iri sosialnya. Nah, sehingga nanti terjadi bullying. Jadi bawalah uang ataupun barang yang sederhana. Yang kedua, jangan sendiri, terutama di tempat sepi. Nah, jangan sendiri aja tempat yang sepi, bertemanlah, ya. Atau juga tidak usah berada di tempat sepi, ya. Yang ketiga, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Seperti apa? Kita sudah tahu dia itu sudah sering membuli. Jangan mencari gara-gara, ya. Seperti apa? Nah, menyindir dia atau ngomongin dia. Nah, itu sudah mencari gara-gara. Kita sudah tahu. Yang penting jangan mencari gara-gara. Yang penting kita dia. Terus lagi berikutnya, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Nah, kita juga perlu menghindar untuk tidak terjadinya apa? Bullying. Yang kelima, kenali dan perhatikan pelaku bullying. Kalian sudah tahu orangnya bullying, suka membuli temannya, itu kita kenali supaya apa? Agar kita tidak membuat gara-gara. Nah, tidak terlalu dekat dengan orang yang suka membuli, ya. Terus yang keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun, ya. Tadi kan sudah ada 4 macam bullying. Dari 4 itu jangan sekali-kali kalian ikut mencoba aja. Nah, jangan dicoba, ya. Jangan dicoba-coba, jangan dimainkan. Karena bullying ini adalah dilarang untuk dilakukan. Paham dengan cara melawan pelaku bullying? Sudah paham pengertian bullying? Paham macam-macam bentuk bullying? Sudah paham? Sekarang kita lanjut. Ada tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Nanti kalian membentuk kelompok. Satu kelompok itu ada 5 orang, ya, 5 orang. Nanti kalian kerjakan bekerjanya secara berkelompok. Silakan bentuk kelompoknya. Berdiskusi dengan kawannya, kerjakan bersama-sama.
tentang apa yang dipelajari tadi adalah tentang stop bullying ya. Bacakan lagi soal dan jawabannya. Menurut pendapat kalian apa penyebab terjadinya bullying dan dampaknya? Bullying terjadi karena tradisi turun-menurun dari senior, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Dorongan untuk mendapat kekuasaan dianggap menghina atau kelompok tertentu. Nah, benar apa salah? Benar. Lanjut lagi. Kelompok 3, baca soal dan jawabannya. Ya, menurut pendapat kalian bagaimana cara mencegah dan melawan bullying? Dari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Jangan sendiri berutama di tempat sepi. Gara-gara dengan pelaku bullying. Jangan berada di dekat orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Berani dan perhatikan perilaku bullying. Jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Nah, benar apa salah? Benar. Nah, sekarang kelompok 4, bacakan lagi soal nomor 1. Nomor 1. Setelah menyimak apa itu bullying, bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang bentuk dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang menguji dengan diri. Benar apa salah? Benar. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, dari sini, dari hasil kerja kelompok kalian sudah paham yang namanya apa itu bullying, terus lagi apa dampaknya bullying, terus berikutnya adalah cara mencegah atau melawan bullying. Ya, sekarang kita lanjut dengan tugas individu, yaitu tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian adalah tugas di mana secara individu yaitu tentang refleksi kegiatan. Nanti kalian silakan conteng berdasarkan aspeknya ya. Kalian conteng aja, nanti kalian beri nama kalian masing-masing. Biar aja tetap di kelompok masing-masing ya. Nah, sekarang Ibu bagikan. Ini silakan dibagi. Terus kelompoknya ini satu-satu. Ada yang kurang? Nih,
Ya. Satu apa dua? Satu. Ya. Silakan kerjakan, beri nama masing-masing. Ya, kerjakan. Kerjakan masing-masing. Namanya, dikasih nama. Itu ada namanya. Iya, nama kalian. Ya, nama panjang. Diberi tanda centang. Diberi tanda centang pada masing-masing kolom. Ya, tulis nama. Identitas nama. Mana? Sudah selesai? Sudah. Kumpulkan jadi satu per kelompok. Nanti ibu ambil. Ya, kumpulkan dengan rapi. Sudah dijawab semua? Oh, ya. Nih. Ya, sudah selesai semua ya. Sudah selesai semua. Sekarang kita simpulkan pelajaran hari ini. Apa yang didapat kalian belajar hari ini? Dapat ilmu. Ilmu apa? Ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Terutama ilmu pengetahuan apa? Tentang coding. Ada lagi? Apa lagi yang kalian dapat hari ini? Belajar hari ini? Ayo. Nah, tahu mencegah, bagaimana caranya mencegah bullying. Apalagi? Nah, tahu caranya melawan bullying. Apalagi? Nah, tahu dampak negatif bullying. Apalagi? Nah, cara melawannya bullying. Ada lagi? Tahu apa? Cara mencegah. Apalagi? Ada lagi? Ayo. Nah, tahu pengertian bullying itu apa? Ada lagi? Ayo. Apa yang kalian ketahui lagi? Apa ilmu apa lagi yang kalian dapat? Ayo, jangan malu. Ayo, ada lagi? Nah, mungkin cukup ya. Jadi, hari ini kalian tahu apa itu arti bullying. Terus yang kedua, kalian tahu macam-macam bullying? Tahu. Nah, terus lagi kalian tahu sebab-sebab terjadinya bullying? Tahu. Nah, ada lagi, terus lagi dampaknya, dampak negatif dari bullying. Ya. Terus lagi cara mencegah dan cara tahu. Cara apa? Ayo. Cara mencegah terjadinya bullying. Nah, sudah tahu? Tahu. Jadi apabila suatu hari nanti kalian menemukan hal-hal seperti itu, kalian sudah tahu cara mencegahnya, cara mengatasinya, sudah tahu juga dampak-dampaknya, dan juga macam-macam dari bentuk bullying. Nah, kalau bisa itu semua dihindari, jangan sampai terjadi. Kira cukup sampai di sini pembelajaran klasikal hari ini. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, semoga pembelajaran hari ini menjadi amal ibadah buat kita semua. Akhiri kata, Ibu mengucapkan apabila dalam penyampaian Ibu selama mengajar, Ibu mohon maaf seandainya ada kata-kata yang tidak berkenan pada hati kalian. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.